Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita nafas, yang memberikan kita segalanya, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul sama bapak ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang membuat hati saya bahagia. Kemudian salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberikan kepada kita banyak hal tentang akhlak, yang dari yang tidak baik menjadi yang baik, kemudian dari zaman jahiliyah, dari zaman ilmu pengetahuan, dan banyak yang sudah kita dapatkan dari Rasulullah. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Babin ya, para PTU, kemudian bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Pada pagi hari ini seperti biasa Pak, saya ingin mendengarkan keluh kesah dari Bapak maupun perwakilan dari masyarakat. Ada masyarakat yang berkeluh kesah pada Bapak, kemudian sampaikan, kami dengan senang hati menerima keluh kesah tersebut. Ini tidak terbatas hanya keluh kesah masyarakat tentang hukum, bisa juga berkeluh kesah tentang perilaku saya, perilaku anggota saya secara keseluruhan, baik Polres maupun Polsek. Tujuannya adalah supaya kami ini ingin menjadi lebih baik. Kritik itu kami terima supaya kami bisa menjadi lebih baik. Kalau tidak ada yang mengkritik kami akan terlena atau akan terbuai dengan apa ya Pak ya, akan terlena dengan bapak ibu sekalian, sehingga kami tidak ada kontrol, tidak ada yang mengawasi. Harapan kami ya supaya ada kontrol dan mengawasi supaya kami menjadi lebih baik, karena Polri ingin ada lebih baik dari sebelumnya. Harapannya tolong berikan masukan atau kritikan pada kami Pak. Kemudian apabila ada masalah Bapak tentang di luar dari hukum maupun dari luar Polres, kami siap menampung. Kemudian apabila kami bisa memberikan solusi kepada Bapak, hari ini kami memberikan solusi. Dan apabila misalnya kami tidak bisa memberikan solusi atau berhubungan dengan lain, kami akan bersurat atau menyampaikan langsung kepada Pak PJ Bupati. Kemarin ada beberapa hal yang sudah kita tindak lanjuti seperti jalan rusak dan lain-lain. Akhirnya ada tindakan, kemudian kenapa bro sudah kita lakukan tindakan juga. Nah, harapannya masukan-masukan dari Bapak, keluh kesah Bapak ini kami bisa mengatasi walaupun bukan berhubungan kami. Kemudian aturan mainnya Pak, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, langsung sebutkan nama, kemudian langsung sebutkan pertanyaan apa yang menjadi keluh kesah dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin kami tanyakan sebagaimana perihal yang kita lihat di masyarakat, peredaran narkoba dan problem ini Pak sungguh luar biasa. Walaupun tidak bisa kita deteksi, namun ini cukup meresahkan masyarakat. Dalam hal ini kami mohon arahan dari Yang Mulia Bapak Kapolres beserta jajaran, bagaimana tingkat peran Polres beserta Polsek Darussalam, terutama dalam lingkup Kecamatan Darussalam, dalam rangka penanggulangan narkoba dan judi online. Yang kedua, bagaimana langkah selanjutnya bagi kami masyarakat, dan juga saya perkenalkan, saya juga bagian daripada
Wakil Sekretaris Lembaga Anti Narkoba Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini menghimbau ataupun menganjurkan ataupun meminta kepada Bapak, kalau ada peredaran narkoba yang kami deteksi, kami siap memberikan kontribusi untuk melaporkan, dan juga seandainya Bapak memberikan kepercayaan kepada kami juga akan turut serta untuk memberikan informasi dan siap bergabung dan berkontribusi dengan Bapak dan jajarannya dalam rangka untuk meminimalisir peredaran narkoba dan judi online di kalangan remaja dan masyarakat. Terima kasih Pak, itu yang dapat kami ajukan, singkat dan padat untuk memberikan waktu dan ruang kepada peserta yang lain. Saya jawab mengenai narkoba pertama dulu, bahwa di sekolah-sekolah, kemudian anak-anak yang di kafe-kafe itu sudah sampai malam hari segala macam. Memang saat sekarang ini adalah menurut saya sangat kritis bagi generasi muda ini, dan kami dari kepolisian tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa masyarakat, tanpa dukungan masyarakat. Pak TNI, Polri digabungkan tanpa dukungan masyarakat, ini kita tidak akan bisa membangun bangsa negara ini, khusus generasi muda yang sekarang ini yang sangat memprihatinkan. Artinya banyak anak-anak yang ya hampir berapa Jumat berkah Jumat curhat saya kasih tahu bahwa yang dulunya waktu saya masih kecil, kebetulan saya orang Tamiang Pak, Tamiang sama Aceh Timur dulu Aceh Timur, yang dulunya yang saya tahu itu bahwa hampir setiap rumah itu pada saat maghrib itu terdengar suara lantunan ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran, mengaji. Alhamdulillah saya juga diajar oleh bapak saya, dan hampir setiap rumah itu ada suara bunyi membaca Al-Quran. Sekarang anak-anak itu bukan membaca Al-Quran, tapi nongkrong di kedai kopi, di kafe dan lain-lain, sehingga siar-siar agama itu jauh. Ini salah siapa? Ya mungkin salah kami lah. Tapi ada beberapa hal kami juga tidak bisa mengintervensi terhadap anak tersebut. Maksudnya tidak bisa menekan anak tersebut, karena anak tersebut punya orang tua. Nah, kalau kami menekan anak tersebut dengan tekanan yang sangat tinggi, pasti orang tuanya protes. Dan secara hukum negara juga kami salah. Artinya kami bisa hanya mengajak anak-anak tersebut, kemudian membawa anak tersebut dan memanggil orang tuanya. Itu pun sebenarnya kalau tanpa dukungan dari orang tuanya, tanpa dukungan masyarakat, itu akan sulit tercapai tujuan kita supaya anak ini berakhlak. Harapan saya ke depan, saya sangat terbuka, Pak Babin juga sangat, Pak Babinsa, Pak Dan Ramil dan TNI, khususnya TNI dan Polri siap untuk bekerja sama dan siap menampung keluhan masyarakat dan siap ikut serta apabila misalnya bapak-bapak membutuhkan kami untuk sama-sama, misalnya datang ke kafe-kafe untuk mengajak anak-anak tersebut untuk pulang ke rumah. Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang kalau kami melakukan tindakan yang agak berhubungan dengan hukum, itu agak berhimpitan, bersinggungan, dan tipis-tipis antara kami kena HAM nanti dan kami melakukan pembinaan terhadap anak-anak. Ini agak tipis-tipis Pak, antara jurang masuk jurang, tidak masuk jurang. Jadi harapan kami adalah sama-sama kita bekerja sama Pak. Apa yang mau dilakukan? Artinya
kita sama-sama bagaimana menghimbau anak-anak tersebut, atau kalau perlu kita memanggil orang tuanya. Ini loh anak bapak yang sudah berkeliaran, yang sudah tidak waktunya. Menurut pendapat saya, yang paling utama ini adalah peran orang tua, peran orang tua. Karena yang tahu anaknya hilang di rumah itu orang tuanya. Kalau orang tuanya melihat anaknya tidak ada di rumah, harusnya mencari. Seperti kita zaman dulu, Pak Abu Abah ya, mencari mana anak saya. Nah, tapi kalau tanpa itu juga, kami kan juga anggota Polsek ada berapa orang sekarang? 14 orang. 14 orang, ada yang dinas dan lepas dinas. Jadi intinya sekitar 8-7 orang bersama Kapolsek. Kami kalau bekerja tanpa bantuan bapak-bapak ibu sekalian, otomatis hasil ini tidak akan bisa, bukan sempurna, Pak. Mendekati keberhasilan aja sulit. Makanya harapan kami kepada bapak ibu sekalian, bapak sekalian, pada saat nanti kira-kira kita formulasikan, bisa kita musyawarahkan, Pak, cara-cara terbaik untuk bagaimana anak-anak yang ada di kafe ini bisa pulang ke rumah. Kami siap membantu Pak dengan kekuatan kami yang ada. Kami juga siap untuk menerima keluhan dari bapak-bapak. Kami siap juga untuk sama-sama sama bapak bagaimana kita menyelamatkan generasi muda ini. Nanti kalau Abah misalnya ada, atau Tengku misalnya ada ide apa, nanti kita sama-sama kita rembukan. Kalau tidak melanggar hukum, Pak, artinya di kaminya, kami pelajari, kita laksanakan sama-sama, Pak. Saya siap menampung dan siap untuk ikut serta dalam hal itu. Artinya bagaimana menyelamatkan generasi muda. Apalagi saya adalah orang sini. Yang kita ketahui, Pak, bahwa perubahan zaman pada saat saya SMP, SMA itu sangat luar biasa sampai sekarang ini. Artinya generasi muda ini mendekati kritis, Pak. Yang dulunya saja, padahal ini adalah tempat ganja. Ada produk namanya narkotika ganja. Di kampung saya transit ganja. Zaman dulu kala. Zaman dulu kala itu tempat kampung saya transit ganja. Jadi transit ganja itu sampai bawa ke luar kota itu sampai 300 kilo, 1 ton, 15 kilo. Dan waktu itu pelakunya saya masih SMP, Pak. Tapi apa yang terjadi? Yang menghisap ganja anak-anak kecil ini hanya sedikit. Padahal daerah saya itu daerah transit ganja. Ini kenapa kalau saya lihat sedikit? Karena ada peran orang tua di situ dan ada peran masyarakat peduli. Artinya peduli gini, Pak. Misalnya waktu di kampung saya dulu, kalau ada anak kecil misalnya diajak sama bandar ini atau segala macam, langsung para orang-orang kampung ini, kecil, kemudian yang tuhapet dan lain-lain itu, istilah dulu belum tuhapet, istilah tuhapet lah kalau zaman sekarang, itu udah merah-merah datangi mereka, Pak. Kamu jangan main-main di sini. Kalau enggak, kami habisin. Waktu itu pada situ. Nah, akhirnya mereka transitnya awal mulai terang-terangan di kampung, akhirnya kedalaman, Pak. Sekurang-kurangnya pada saat itu anak-anak muda dan anak kecil generasi yang ada di kampung saya itu sebagian besar tidak terkena. Itu yang dilakukan. Kebetulan abah saya almarhum itu adalah datuk lah kalau sana, kecil lah. Nah, kebetulan abah saya ini ya agak perangainya ada bisa menjadi sosok yang banyak, bisa menjadi baca khutbah, bisa menjadi imam, bisa menjadi qori, bisa juga menghajar orang, Pak. Nah, kebetulan pada saat itu agak tukang berantem juga lah. Jadi pada saat itu bukan abah saya saja yang ini, tapi bersama dengan beberapa masyarakat seperti itu, Pak. Jadi harapannya itu
Kalau polisi sendiri, polisi datang mereka lari. Jadi harus masyarakat itu betul-betul sama-sama, Pak. Jadi kalau seandainya mereka mengancam, Pak, itu sebenarnya paling enak, paling mudah. Misalnya mereka mengancam dengan menggunakan benda-benda yang dulu kala. Itu malah mudah, Pak. Jadi kalau terjadi apa-apa pun tidak ada HAM. Jadi kalau yang Pak Kecil tadi bilang didor saja tidak bisa, Pak. Karena kita ada aturan main, prosedur yang harus kami laksanakan. Tapi kalau saling berhadapan dan dada-dada segala macam, yaitu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada HAM. Nah, tapi kalau kami dor tanpa prosedur yang jelas, salah kami, Pak. Dan itu pun tidak diharapkan oleh negara dan tidak oleh masyarakat, polisi sewenang-wenang. Nah, itu tidak boleh juga. Ya kalau bagi saya, Pak Kecil tadi, kalau saya pribadi memang udah sepantasnya sih mereka bandar-bandar itu, karena mereka yang akan merusak generasi yang akan datang. Itu Pak Kecil ya. Nah, kami nggak bisa bekerja tanpa prosedur hukum. Itu masalah utamanya. Itu bukan masalah utama, artinya itu pekerjaan yang harus kami patuh. Kalau sebagai manusia, saya sangat pedih dan prihatin. Nah, dari pengalaman tersebut, jadi pembenteng atau pertahanan yang paling baik itu adalah di masyarakat. Jadi kalau Abah nanti segala macam, kalau memang Abah mau nangkap, bandar tangkap. Tapi kalau misalnya Abah punya informasi dan lain-lain, silakan beri informasi pada kami, sama-sama kita tangkap. Kemudian kalau seandainya Abah dan Teku memang berani, tangkap saja nanti. Kalau memang perlu cara aturan main menangkapnya bagaimana ini bisa sampai ke pengadilan, kami akan memberikan pelatihan gitu. Jadi para kecil-kecil nanti untuk melaksanakan pengamanan desa dan lain-lain, kalau memang dibutuhkan, diusulkan, kami siap untuk melakukan pelatihan dan bagaimana cara menangkap sampai bisa pengadilan. Nah itu, siap kami. Sampaikan aja kepada Pak Kapolsek nanti, misalnya bagaimana cara menangkap orang tersebut bisa masuk ke dalam pengadilan. Artinya bisa menjadi terhukum nanti, Pak, karena ada aturan-aturannya. Kami siap untuk memberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana sesuai dengan prosedur. Siap, Pak. Dan Bapak jangan khawatir untuk merah putihnya kami. Artinya kami bekerja untuk narkoba ini akan dengan sepenuh hati dan akan sekuat tenaga. Kenapa gitu, Pak? Karena ini kita akan menyamakan generasi muda, generasi akan datang. Ibaratnya pun, Pak, kalau misalnya saya melakukan penangkapan terhadap narkoba, tiba-tiba terjadi dengan saya, matilah. Insya Allah kan sahid. Nah, kalau cari mati sahid kan sulit. Sekarang sulit, Pak, cari mati sahid, Pak. Jadi itu yang saya pegang, Pak. Dan saya pegang bahwa mati pun ada waktunya. Saya duduk pun saya mati. Alangkah baiknya kalau seandainya saya melakukan penangkapan narkoba, saya mati. Misalnya apa ya? Allah yang tahu lah. Jadi jangan khawatir, Pak. Kami siap. Kedua, Pak, untuk anggota polisi maupun keluarga polisi, Bapak jangan khawatir mengenai tindakan tegas saya. Apabila anggota saya terlibat, Pak, dalam narkoba tersebut, di samping dia dipecat, dia juga akan dihukum. Saya tidak akan melindungi anggota saya terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, Pak. Kenapa? Karena bagi saya dia pengkhianat. Tapi karena kita hukum, kita tegakkan aturan secara hukum. Misalnya, Pak, mohon maaf, misalnya Pak Kapolsek, saya tangkap narkoba.
Kapolsek nggak akan ampun sama saya, Pak. Sudah pasti dia diproses hukum dan pasti dipecat. Kalau saya untuk narkoba saya tidak akan pandang bulu. Siapapun dia, maupun Wakapolres yang di bawah saya lah, Pak ya. Nanti Wakapolres paling di bawah saya tuh tingkatnya di bawah Wakapolres. Dan saya pun sudah mengingatkan kepada keluarga saya, Pak. Keluarga saya pada saat saya berdinas awal mula saya dinas di Aceh, Pak. Kebetulan waktu saya pernah tegas Islamiyah. Saya pernah mengatakan kepada mereka, jangan pernah coba-coba kamu minta tolong masalah narkoba. Bukan akan saya ringankan, tapi saya akan memberatkan sedapat mungkin.